Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Sobat Pendidikan. Kembali lagi bersama kami di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di siang ini kita kehadiran tamu yang spesial, masih salah satu mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya yang sudah lulus ya. Bisa diperkenalkan mungkin? Baik, terima kasih Mas Vito. Saya Fendi Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2019. Mas Fendi ini mungkin teman-teman sudah gak asing ya di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya sebelumnya. Beliau saya lihat juga sudah beberapa kali mengisi di sini. Nah, hari ini Mas Fendi kesini datang sudah sebagai lulusan STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, ada yang spesial dari Mas Fendi ini. Jadi Mas Fendi ini lulus dari Al-Hikmah itu tanpa skripsi. Bagaimana ceritanya Mas Fendi bisa lulus tanpa skripsi? Masya Allah. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Vito. Iya, betul sekali. Saya Fendi Setiawan. Pada momentum kali ini saya akan berbagi sedikit terkait gimana untuk lulus tanpa skripsi. Ya, jadi kebetulan alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2023 ya, bisa lulus ya tanpa skripsi melalui jalur artikel Sinta 2. Artikel Sinta 2 ini salah satu artikel resmi dari pemerintah itu terindeks Sinta 2. Sinta 2 itu peringkat 2 nasional. Jadi perjalanan panjang dari semester 6 dengan prodi, dengan dosen-dosen pembimbing akhirnya bisa tembus di Sinta 2 dan itu bisa dikonversi dengan pengganti skripsi, Mas Vito. Seperti itu. Jadi saya dan teman-teman kurang begitu memahami mengenai Sinta 2. Mungkin bisa diceritakan apa sih Sinta 2? Apakah ada Sinta-Sinta yang lainnya juga? Baik, untuk Sinta tersendiri adalah jurnal indeks berbasis Sinta itu resmi dari pemerintah. Itu awalnya Desember tahun 2017 itu awalnya muncul ada Sinta dan Sinta 2017 dan itu tidak serta-merta hanya Sinta 2, ada Sinta 1, 2 hingga Sinta 6 kalau sejauh saya tahu ada Sinta 6. Dan untuk dari kampus Al-Hikmah sendiri pada momentum ketika LPPG ada istilahnya kuliah umum ya, itu pernah disosialisasikan bahwasannya ketika bisa artikelnya masuk ke Sinta 2 bisa dikonversi untuk mengganti skripsi. Jadi dari landasan tersebut prodi dengan mahasiswa itu gimana caranya bisa tembus lolos dan waktu itu tidak mudah sebenarnya. Cuman akhirnya pada Oktober 2022 itu bisa dinyatakan lolos di artikel Sinta 2 dengan diberikannya LOA dari pihak jurnal Sinta 2, jurnal kembara dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal kembara. Jurnal kembara ya. Iya. Nah, Mas Fendi ini bisa lolos Sinta 2. Apa sih tantangannya bisa mengerjakan artikel Sinta 2? Terus perbedaannya antara kesulitan mengerjakan skripsi dan artikel Sinta 2 itu apa? Mengapa Mas Fendi bisa memilih jalur artikel jurnal Sinta 2 tidak skripsi? Baik, yang pertama karena ketika ada sosialisasi tersebut di kampus itu menjadi tantangan ya. Kalau saya itu tantangan jadi kesempatan atau peluang. Bisa jadi bisa lulus lebih cepat atau tepat waktu gitu harapan saya. Ketika itu linear dengan jurusan saya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan senang nulis kemudian senang istilahnya baca-baca artikel jurnal gitu kan. Kemudian selain itu dari dosen juga dipantik untuk mahasiswa itu senang baca jurnal, baca artikel yang bereputasi. Ya, minimal Sinta 1, 2, 3 sampai 6 itu bisa pernah dibaca, kemudian bisa mengambil gaya bahasa dari tiap artikelnya, kemudian dari susunan katanya di artikelnya biar ada gambaran untuk menulis skripsi waktu itu. Tapi kebetulan karena linear dengan target saya adalah jurnal Sinta 2, akhirnya saya totalitas di situ, benar-benar totalitas itu meskipun baru semester 6 semester 6 itu mencoba totalitas mempelajari bagaimana sistematika jurnal, kemudian gaya bahasanya, tiap kalimatnya itu seperti apa dipelajari hingga pada akhirnya suka
karena sering baca-baca, sering lihat-lihat jadi suka. Dan sebelum ke Sinta 2 saya juga apa namanya istilahnya membuat jurnal dulu. Sudah pernah Jurnal jurnal juga. sudah di malah belum Sinta itu jurnal guru Indonesia satu, kemudian jurnal-jurnal ketika seminar nasional itu kan artikelnya dimasukkan ke jurnal itu di Jember dan Yogyakarta pernah itu jurnalnya. Sebelum pada akhirnya ada momentum kesempatan di jurnal Sinta 2, coba-coba submit dari sistematika mengikuti sistematikanya, dan pada akhirnya bisa apa namanya dinyatakan direvisi dulu. Nah, proses revisi dan pembuatannya itu berapa lama, Mas? Oh, kalau untuk pembuatan itu ini, jadi pembuatan itu harus setiap jurnal itu apa ya ada target masing-masing. Kalau artikel yang disubmit itu terbaru kemudian belum ada dan sedang viral itu misalnya pasti akan lebih mudah di apa namanya direspon oleh pihak apa namanya ya kayak pengelola jurnalnya. Dan ketika itu saya mengangkat jurnal tema apa namanya kasus di apa namanya Jombang. Nah, di Jombang. Jadi ada kasus yang sedang viral, saya buatkan artikelnya sehingga direspon cepat oleh pihak pengelola jurnalnya dan diminta revisi. Revisinya itu pun tidak sedikit, banyak. Karena benar-benar tiap katanya, tiap kalimatnya itu dicek. Nah, dicek ini kalimatnya padu atau tidak, kemudian penggunaan konjungsi dan seterusnya itu bagus atau tidak, hingga pada akhirnya pada masuk ke taraf apa namanya maksud dari artikel ini bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Dan sampai itu enggak direvisi 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Kemudian Turnitinnya pun dicek berulang kali karena di awal agak tinggi, kemudian disuruh perbaiki lagi, kemudian dicek sana lagi, disuruh dibalikin lagi. Itu panjang proses, tapi dari proses itu kita belajar gimana muncul artikel yang benar-benar bereputasi seperti itu. Jadi Mas Pendi ini telah melewati menantang diri sendiri ya, untuk bisa men-challenge diri sendiri dari yang LPPG sampaikan bahwa skripsi itu bisa diganti menjadi artikel jurnal Sinta 2. Nah, berarti Mas Pendi ini adalah orang pertama ya di Al-Hikmah ini yang lolos tanpa skripsi ya Mas Pendi? Iya, betul sekali. Nah, jadi ini semua sinergi ya, mungkin sinergi dari prodi dan saya sendiri, dan teman-teman semua juga ada kontribusi di sini karena tidak serta-merta langsung lolos, tapi ada andil ilmu-ilmu dari dosen-dosen, kemudian target-target pribadi dan support teman-teman itu bisa melahirkan sebuah artikel ini gitu. Seperti itu. Alhamdulillah Mas Pendi ini lulus di semester harusnya semester 7 itu udah selesai sebenarnya, sudah selesai. Nah, sekarang ini Mas Pendi sudah menyelesaikan perkuliahan di sini, dan sekarang kegiatannya apa Mas Pendi? Waduh, kalau saat ini alhamdulillah ya, meskipun belum wisuda, belum istilahnya udah mulai daftar-daftar, tapi mandiri. Daftar-daftar di berbagai sekolah ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi qadarullah belum lama ini diterima di SMP IT Insan Kamil Magelang. Wah, Masya Allah, sekarang berarti sudah mengajar ya? Ya, alhamdulillah sudah 2 bulan. 2 bulan mengajar dan menjadi guru baru di sana seperti itu. Sudah mendapatkan pengalaman mengajar langsung di sekolah. Alhamdulillah. Bagaimana pengalamannya Mas Femi saat mengajar terjun langsung menjadi guru di sekolah di apa yang harusnya sekarang masih menjadi mahasiswa, tapi karena sudah lulus bisa mendaftar mandiri ke sekolah dan menjadi guru. Pengalamannya bagaimana Mas Femi? Baik, untuk bicara pengalaman mungkin sampai podcast hari ini selesai gak cukup, tapi saya akan ambil beberapa pengalaman yang menarik. Yang menurut saya menarik, ada banyak sebenarnya pengalaman menjadi seorang guru. Ternyata di lapangan itu menjadi guru yang pandai mengajar saja itu tidak cukup. Jadi iya, materi-materi kuliah pembelajaran itu aja tidak cukup. Ternyata di lapangan kita juga harus menjadi istilahnya IO gitu, event organizer, atau jadi istilahnya
memandu di kegiatan-kegiatan di sekolahan, misalnya ada akhir sana, kemudian ada kegiatan lagi MPLS, PBDB, kemudian ada kegiatan lagi ya, ada kegiatan lagi terkait lomba-lomba, dan itu kan ilmu-ilmu itu kan di bangku perkuliahan mungkin agak-agak tidak terlalu banyak ya, karena kebanyakan adanya kegiatannya perkuliahan, pelajaran dan materi-materi. Dan ternyata di lapangan itu ilmu-ilmu tenang itu bagus sekali, dan harapannya ketika di kampus itu ikut organisasi agar ketika di lapangan itu ilmu-ilmu organisasi itu diterapkan gitu, sehingga tidak kaget ketika di lapangan. Mungkin itu Mas Vito. Baik, mungkin terakhir ya Mas Fendi. Iya. Tips untuk teman-teman mahasiswa yang ingin lulus tanpa skripsi, mungkin bisa memberikan tips dan triknya. Untuk tips dan trik ya, bisa belajar istilahnya ke orang-orang yang ahli. Kalau saya, kalau masalah Sinta 2 masih belajar juga, jadi saya akan memberikan istilahnya kayak statement. Kita tuh harus memiliki 3B. 3B, apa itu 3B? Yang pertama itu big thing. Ya, kita harus memiliki pikiran yang besar. Tidak harus luas dan tidak hanya tertutup di kampus, di lingkungan kita, tapi harus pikiran besar. B yang kedua adalah big action. Ya, setelah kita punya istilahnya pikiran besar, kemudian harus ada actionnya, ada action. Harus senang kerja, rekoso sih gitu. Senang kerja. Yang terakhir adalah big dream. Ya, kita harus punya mimpi yang bagus tentunya. Semoga ke depan itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Totalitas untuk menjadi warna di masyarakat. Dengan apa? Dengan kita memiliki mimpi yang besar. Jadi 3B. Big thing, big dream, dan big action. Nah, itu aja. Nah, itu teman-teman pesan dari Mas Fendi. Jadi 3B yang harus kita ingat. Yang pertama big thing, yang kedua big action, nah yang ketiga itu big dreams. Nah, semoga teman-teman dan saya sendiri terinspirasi dan termotivasi oleh Mas Fendi yang bisa lulus awal waktu ya Mas Fendi, di semester 7 lulusnya tanpa skripsi. Nah, mungkin itu podcast pada siang kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.